Habibie MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Pak Wahdan. Siap? Ada yang lain dulu? Wanita sebelum. Oh, ini Pak Wahdan sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjadwalan atau jadwal aktivitas Bapak Ibu selama nanti mengikuti PPG di FKIP UMS. Sebagian tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tama, saya akan menyampaikan poin-poin ya dari aktivitas Bapak Ibu. Di sini, nah kemarin Bapak Ibu sudah menjalankan belajar mandiri, ada 10 modul yang sudah dibaca. Dan hari ini kita berada di poin kedua yaitu orientasi. Nah, mulai besok selama 13 hari kita akan melakukan pendalaman materi dari 10 modul yang sudah Bapak Ibu pelajari. Kemudian nanti ada 14 hari setelah itu lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran. Itu mulai tanggal 11 sampai 26 Juni. Setelah lokakarya pengembangan perangkat, nanti Bapak Ibu ada 3 hari uji komprehensif. Setiap mahasiswa nanti akan diuji oleh 2 orang dosen. Jika uji komprehensif ini lulus, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan ke kegiatan ke-6, yaitu PPL. Ya. PPL akan dilaksanakan selama 31 hari di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nanti terjadwal dari tanggal 1 Juli sampai dengan 16 Agustus. Setelah PPL, nanti ada UKM PPG, yaitu UKIN dan juga UP. Ya. Dan nanti ada UKIN dari 18 sampai 21 Agustus, kemudian UP, uji pengetahuan, tanggal 28 sampai 29 Agustus. Nah, ini jadwal Bapak Ibu selama nanti mengikuti PPG, mohon diperhatikan sehingga tidak ada Bapak Ibu yang ketinggalan. Nah, mulai besok kita akan masuk pada tahap pendalaman materi ini. Di dalam pendalaman materi ada 4 aktivitas, ya, yaitu analisis materi ajar, ya, berbasis masalah. Ini pada modul-modul bidang studi, modul 1 sampai modul 6. Kemudian yang kedua adalah menyusun materi ajar berbasis masalah setara dengan 1 KB, 1 kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga ada analisis materi ajar berbasis masalah. Ya, di sini nanti ada 3 hari membahas modul pedagogik. Kemudian yang keempat, nanti ada review dan refleksi. Kegiatan tahap pendalaman materi ini setara dengan 5 SKS, ya, yang dilaksanakan sepanjang 13 hari. Nah, jadwalnya
nanti rinciannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi besok hari pertama itu pengantar, nanti akan didampingi oleh dosen. Pengantar ini nanti kita membahas teknis ya, teknis baik LMS maupun pembelajaran kita. Nanti bisa hal-hal yang mungkin belum dipahami dalam kegiatan orientasi ini nanti bisa didalami lagi pada hari pertama saat pengantar. Kemudian nanti hari tanggal 27 ya sampai dengan tanggal 3 Juni di sini ada pendalaman modul bidang studi. Kalau di SD berarti ada mulai bahasa Indonesia, IPA gitu ya, IPS dan seterusnya sampai modul TIK. Kalau bahasa Inggris berarti ada apa? English for academic reading, English for social kontekstual dan seterusnya ya. Di PAUD juga demikian. Kemudian setelah 6 hari ini nanti ada 3 hari ya, yang terpecah ini. 2 hari ini menyusun materi ajar ya. Kemudian menyusun materi ajar dilanjutkan pada hari terakhir ini untuk melakukan review. Nah, pada hari 10, 11, 12 Bapak Ibu nanti akan mendalami materi modul pedagogik. Ada 4 modul pedagogik yang nanti akan didalami selama 3 hari. Nah, dalam pembelajarannya, ya, setiap hari Bapak Ibu melakukan pembelajaran asinkron dan pembelajaran yang tidak secara langsung bertatap muka dengan pengajar. Dalam arti Bapak Ibu tetap aktif di LMS. Ya. 1 hari itu sebanyak 6 JP. Ya. Kemudian untuk tatap mukanya minimal 3 JP 1 hari. Nah, nanti akan didampingi oleh Bapak Ibu dosen setiap hari, bisa vikon di pagi hari dan siang hari, atau mungkin bisa di siang hari secara penuh atau pagi hari, nanti tergantung dari jadwal masing-masing. Itu nanti kita laksanakan selama 13 hari. Ya. Kemudian untuk di sini saya untuk buku ajar atau bahan ajar tadi yang disusun, apa saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan? Yang pertama adalah keluasan materi, kemudian kedalaman materi, baik itu muatan HOTS maupun advanced material. Kemudian yang ketiga, kemudahan untuk dipahami. Keempat, visualisasi dan ilustrasi yang Bapak Ibu bangun dalam bahan ajar itu. Kelima adalah bahasa dan tata tulis yang digunakan. Jadi ini komponen penilaian pada pengembangan bahan ajar. Nah, setelah pendalaman materi ini, nanti Bapak Ibu langsung melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran atau perancangan pembelajaran. Ya, di sini nanti Bapak Ibu akan menyusun 3 RPP beserta lampirannya. Nah, aktivitas ini terbagi menjadi 5 aktivitas. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan rencana aksi. Ini nanti ada sekitar 3 hari. Kemudian penyusunan dokumen RPP. Kemudian nanti ada peer teaching. Setelah peer teaching ada refleksi dan juga rencana tindak lanjut. Nah, tahap ini setara dengan 3 SKS. Karena ini bentuknya praktek, ya, 3 SKS, maka 1 SKS-nya jamnya lebih panjang daripada pendalaman materi tadi. Nah, secara detail nanti jadwalnya seperti ini. Tanggal 11 Juni
Bapak Ibu sudah mulai masuk perencanaan pengembangan perangkat pembelajaran ini. Identifikasi masalah nanti 3 hari, kemudian menyusun RPP 1, RPP 2, RPP 3, itu masing-masing 2 hari. Jadi 1 RPP beserta lampirannya, waktunya adalah 2 hari untuk setiap RPP. Oke. Pada aktivitas ini, nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh dosen. Setelah itu adalah aktivitas peer teaching. Peer teaching selama 2 hari. Nah, pada saat peer teaching ini, nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Ya, baik untuk memberikan bimbingan maupun memberikan penilaian dari praktik peer teaching Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan refleksi 1 hari dan penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, di sini penyusunan tindak lanjut itu sekaligus revisi dari RPP yang sudah diberikan masukan baik dari rekan sejawat maupun dari dosen dan guru pamong. Baik. Ya, pada aktivitas ini tagihan kinerja Bapak Ibu ada 5 ya. Nanti LK-LK ini sudah ada di dalam LMS. Ya, setiap aktivitas LK-nya bisa Bapak Ibu unduh di dalam LMS Bapak Ibu sekalian. Ada LK 2.1, LK 2.2, LK 2.3. Kemudian pada saat peer teaching nanti akan ada video rekaman. Nah, video rekaman ini nanti akan terekam secara otomatis. Bapak Ibu nanti akan dikirimi linknya oleh penguji. Ya. Kemudian dokumen RPP 3 set komplit. Nah, ini tagihan-tagihan selama 14 hari ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan masuk pada, nah tadi, uji komprehensif. Ya. Ini uji komprehensif ada 3 hari. Hari 1 dan hari 2 itu adalah uji utama atau ujian utama. Jika hari 1 dan hari 2 itu ada mahasiswa yang tidak lulus, maka akan diberikan ujian remedial pada hari ketiga. Jadi uji remedial hanya diberikan untuk mahasiswa yang dinyatakan belum lulus uji komprehensif. Sedangkan mahasiswa yang sudah lulus, maka hari ketiganya bebas. Nah, setelah uji komprehensif, nanti Bapak Ibu akan melakukan PPL ya, PPL. Oke, PPL selama 31 hari. Nah, nanti akan ada 3 siklus. Setiap siklus itu 10 hari. Selama 10 hari itu nanti ada 3 kegiatan ini. Pendahuluan atau preparasi, kemudian penerapan, pelaksanaan praktek pembelajaran, kemudian refleksi. Nah, ini akan diulang selama 3 kali. Jadi ini 10 hari pertama begini, kemudian 10 hari kedua nanti diulang, 10 hari ketiga diulang lagi. Nah, kira-kira di sini ya gambarannya nanti setiap siklus ya nanti Bapak Ibu akan membuat refleksi, buat RTL dari praktek pertama, praktek kedua, praktek ketiga. Nah, apa yang dilakukan selama 10 hari dalam setiap siklus? Nah, di sini. Pada hari pertama, tanggal 1 Juli nanti, Bapak Ibu melakukan observasi persekolahan awal. Ini nanti Bapak Ibu harus mencari informasi berdasarkan permintaan yang ada pada LK 3.0 ya. Observasi awal. Dalam LK itu nanti harus dibubuhi tanda tangan kepala sekolah dan juga stempel sekolah.
Nah, baru kemudian hari kedua, Bapak Ibu melakukan preparasi dan koneksi. Nah, ini dilakukan secara sinkronus, ya, nanti dengan dosen dan guru pamong. Oke. Kemudian pelaksanaan pembelajaran 1. Kemudian Bapak Ibu harus mengisi jurnal. Kemudian Bapak Ibu harus mengedit video pembelajaran. Jadi ketika praktek pembelajaran di sini, Bapak Ibu juga harus sekalian merekam. Kemudian rekaman dari praktek pembelajaran itu diedit sepanjang 15 menit. Ya, 15 menit ini harus komplit, terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, jadi 3 komponen utama itu harus ada di dalam video sepanjang 15 menit itu. Kemudian konfirmasi ke dosen tentang luaran pembelajaran 1. Jadi ini nanti pembimbingan. Kemudian sinkronus lagi di belakang. Ini melakukan refleksi. Jadi setelah nanti dosen dan guru pamong melihat produk Bapak Ibu, baik video maupun RPP, maka nanti pada kegiatan refleksi ini tentu akan ada diskusi 3 arah yang memberikan penguatan-penguatan dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian setelah itu hari ke-10 dan ke-11 ini membuat dan unggah daftar penyelesaian kasus yang ditemukan dan menyusun RTL. Oke. Kemudian siklus yang kedua, nanti hari ke-12 mulai. Ya. Bapak Ibu melakukan hal yang sama seperti siklus 1 tadi, urut-urutannya sama ya. Di sini nanti praktek pembelajaran kedua. Kemudian di siklus ketiga juga melakukan hal yang sama. Nanti Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran ketiga. Baik. Setelah PPL dan Bapak Ibu dinyatakan lulus PPL, mendapatkan nilai B atau 70,01 lebih, maka Bapak Ibu diperkenankan mengikuti UKM PPG dalam bentuk mungkin uji kinerja, baik portofolio, praktek, ya maupun produk yang nanti akan dinilai oleh para penguji. UKIN Bapak Ibu akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21 Agustus. Kemudian uji pengetahuan akan dilaksanakan 28 dan 29 Agustus. Maka mohon diperhatikan tanggal-tanggal ini penting buat Bapak Ibu, khususnya yang UKIN, karena UKIN itu ada permintaan portofolio, ya. Maka portofolionya sudah bisa Bapak Ibu persiapkan dari sekarang, dari awal ya, supaya nanti di akhir ini tidak kemerungsung, karena itu butuh waktu yang cukup panjang. Baik, demikian Bapak Ibu jadwal PPG yang akan Bapak Ibu laksanakan pada hari-hari ke depan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator, monggo Bu Anita.